Greetings everyone, dan juga kepada dosen yang terhormat, di mana hari ini kita dari kelompok Ramanuja akan memulai video presentasi kita tentang analisa film Groundhog Day. Yang dimana kelompok kita itu beranggotakan dengan, baiklah kita lanjut aja, dimulai dari introduction. Oke, jadi ini bagian introduction, jadi about Groundhog Day atau film komedi fantasi dengan makna yang dalam. Jadi Groundhog Day ini adalah film komedi fantasi yang rilis tahun 1993 dan disutradarai oleh Harold Ramis dan dibintangi oleh Bill Murray. Jadi Bill Murray ini di sini tuh berperan sebagai Phil Connors. Jadi Phil Connors ini seorang pembawa berita cuaca yang memang ya agak arogan dan ngerasa dirinya tuh paling hebat gitu. Jadi ceritanya si Phil itu dikirim ke kota kecil ke Punxsutawney dan Pennsylvania. Jadi buat meliput acara tahunan Groundhog Day. Tapi yang bikin kacau adalah dia tuh tiba-tiba terjebak gitu dalam lingkaran waktu. Jadi dia tuh mengalami hari yang sama berulang kali dan gak peduli apapun yang dia lakuin gitu. Jadi awalnya dia bingung, terus seru-seruan, lalu frustasi, sampai akhirnya tuh dia sadar bahwa dia tuh harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik buat bisa keluar dari lingkaran waktu ini. Jadi kenapa film ini spesial? Karena ya meskipun ini film komedi, tapi Groundhog Day ini tuh sebenarnya punya makna yang dalam gitu. Jadi film ini tuh nggak cuma bikin kita ketawa, tapi juga ngajak kita tuh mikir soal kehidupan gitu. Jadi pesan moralnya tuh kuat banget, yaitu tentang ya pertumbuhan pribadi, terus penerimaan, dan memang tentang menemukan kebahagiaan dengan cara membantu orang lain. Dan gak heran kalau Groundhog Day ini sekarang jadi salah satu film klasik yang memang paling dihargai gitu. Bahkan banyak orang yang menganggap ini tuh sebagai film yang bisa mengubah cara kita tuh melihat hidup. Jadi kocak, cerdas, tapi juga penuh filosofi. Mungkin itu dari introduction dari film Groundhog Day ini. Mungkin bisa di next. Nah, untuk sinopsis singkatnya itu, awalnya tuh Bill itu adalah seorang pembawa berita cuaca yang sinis, egois, dan tidak suka dengan tugasnya meliput acara kecil di kota Punxsutawney. Nah, dia itu dikirim untuk melaporkan acara tahunan Groundhog Day, di mana seekor marmut bernama Punxsutawney ini, Phil itu akan memprediksi kapan musim semi itu akan datang. Nah, Phil itu sangat membenci tugas ini, termasuk kota kecil tersebut, dan dia itu, ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya agar bisa kembali ke kehidupan yang nyaman. Namun, sesuatu yang aneh terjadi setelah acara selesai. Nah, Phil itu mendapati dirinya tuh terjebak dalam lingkaran waktu, di mana dia itu terus-menerus bangun pada tanggal 2 Februari yang sama, berulang kali tanpa ada perubahan atau jalan keluar. Nah, apa yang dia lakukan itu, di hari berikutnya selalu kembali ke titik awal, seolah-olah waktu itu tidak pernah bergerak maju. Awalnya itu, Phil memanfaatkan situasi ini, untuk bersenang-senang. Karena tidak ada konsekuensi jangka panjang. Nah, dia itu melakukan hal-hal egois seperti mencuri uang, menggoda wanita, menikmati segala sesuatu tanpa rasa tanggung jawab. Namun, lama-kelamaan ia tuh mulai merasa jenuh dan putus asa. Nah, ketidakmampuannya tuh keluar dari lingkaran waktu yang membuat, Phil ini tuh merasa frustasi. Nah, sampai dia mencoba mengakhiri hidupnya beberapa kali, tetapi tetap sama saja. Dia itu selalu terbangun kembali di pagi yang sama. Nah, seiring berjalannya waktu, Phil ini mulai merenungkan hidupnya, dia tuh juga menyadari bahwa menghabiskan waktu dengan cara egois itu tidak dapat, membawa kebahagiaan sejati. Nah, alih-alih, terus berfokus pada dirinya sendiri, dia itu mulai berubah. Dia mempelajari keterampilan baru seperti bermain piano, memahat es, dan memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitar dia. Nah, dia itu juga mulai membantu warga kota kecil itu, menyelamatkan orang dari bahaya dan melakukan hal-hal baik yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selain itu juga, Phil tuh juga mulai menunjukkan rasa ketulusan terhadap produsernya, Rita. Awalnya tuh mencoba memenangkan hatinya dengan cara manipulatif, tetapi tuh kemudian tuh dia belajar mencintainya dengan tulus. Setelah menunjukkan perubahan besar dalam dirinya, menjadi lebih baik, peduli pada orang lain dan memahami arti hidup, lingkaran waktu akhirnya tuh terputus. Nah, Phil tuh bangun keesokan harinya pada tanggal 3 Februari dengan, melanjutkan hidup dengan
terbebas dari kutukannya. Itu aja mungkin sinopsis singkatnya. Mungkin boleh dilanjutin? Oke, baiklah. Berikut adalah tema dan makna dari filosofis tersebut. Berdasarkan dari introduction dan juga sinopsis singkatnya, film Groundhog Day itu berkisah tentang seorang Phil Connor yang dimana dia itu terjebak dalam lingkaran waktu, mengulangi hari yang sama berulang kali. Seiring waktu, ia mengalami perubahan secara bertahap dari pengambilan keputusan, hedonisme, dan kejahilan hingga akhirnya menemukan makna hidup melalui kebaikan, kebijaksanaan, dan cinta. Jadi dari film ini kita bisa mengambil berbagai macam makna-makna filosofis. Yang pertama ada konsep siklops dan dalam kehidupan, eternal recurrence, Nietzsche, dan Buddhisme. Jadi di bagian film Groundhog Day mencerminkan gagasan eternal recurrence dari Friedrich Nietzsche, di mana seseorang harus hidup seolah-olah akan mengulangi hidupnya tanpa henti. Buddhisme memiliki konsep samsara, siklus kelahiran dan kematian yang hanya bisa diputus melalui pencerahan. Seperti dalam ajaran Buddha, Phil hanya bisa keluar dari siklus ini setelah mengatasi ego dan menemukan pencerahan melalui kebajikan. Yang kedua ialah realitas yang berubah versus realitas yang tetap. Heraclitus versus Parmenides. Ini diambil dari buku A History of Philosophy Volume 1, Frederick Copleston, di mana makna dari Heraclitus itu sendiri, dia mengajarkan bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan berubah. Fantare, semuanya mengalir. Sementara Parmenides itu berpendapat bahwa perubahannya adalah ilusi. Phil awalnya melihat dunia sebagai sesuatu yang tetap dan membosankan, tetapi seiring waktu ia menyadari bahwa perubahan sejati datang dari dalam dirinya. Kemudian ketiga ada etika dan kebajikan, Aristoteles dan Konfusianisme, di mana Aristoteles itu menekankan eudaimonia, kebahagiaan sejati, yang diperoleh melalui kebajikan. Phil awalnya hidup secara egois, tetapi akhirnya menemukan kepuasan dengan membantu orang lain dalam Konfusianisme. Kehidupan yang ideal adalah dengan mengikuti Ren, yaitu kemanusiaan, dan Li, kesopanan. Phil akhirnya menjadi pribadi yang berorientasi pada harmoni sosial. Kemudian keempat adalah konsep waktu dan kehidupan dalam agama-agama dunia. Kalau semisal dalam agama Kristen, biasanya film ini dapat menggambarkan konsep pertobatan itu sendiri. Karena dalam teologi Kristen, Phil harus melewati dosanya sebelum menemukan kasih dan keselamatan. Semisal dalam agama Islam, dia itu memiliki prinsip amal saleh atau perbuatan baik yang menjadi pusat dari cerita tersebut, di mana Phil akhirnya menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Kalau dalam agama Hindu, film ini memiliki kemiripan dengan konsep karma, seperti tindakan Phil mempengaruhi kehidupannya hanya dengan tindakan benar, dharma. Ia bisa keluar dari siklusnya. Dari Yunani kuno, kisah Phil mirip dengan mitos Sisyphus, yaitu tetapi ia memiliki kebebasan dengan menerima dan memberi makna pada kehidupan. Kemudian kita lanjut kepada makna filosofis yang kelima, kehendak bebas versus determinasi. Yaitu ini diambil dari filsafat Stoa, yaitu Stoicism, berpendapat bahwa seseorang tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi bisa mengendalikan responnya. Phil awalnya menolak takdirnya, tetapi akhirnya menerima situasi dan menggunakannya untuk bertumbuh. Ini mencerminkan ajaran Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Dalam Islam dan agama Kristen, ada konsep qadar dan predestinasi di mana tetapi juga tanggung jawab moral. Meskipun Phil terjebak dalam lingkaran waktu, ia tetap memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menjalani hari yang sama berulang kali. Kemudian ada eksistensialisme dan juga makna hidup. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas, condemned to be free. Phil mengalami kebebasan radikal karena tidak ada konsekuensi dari tindakannya, tetapi ia awalnya merasa terjebak dan putus asa, mirip dengan absurditas dalam filsafat Albert Camus. Seperti dalam mitos Sisyphus, karya Camus, Phil terus mengulang hari yang sama seperti Sisyphus yang mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Namun saat ia menerima keadaannya dan menemukan makna, ia akhirnya bebas. Yang ketujuh, ada pencerahan spiritual dan transformasi diri. Dalam Buddhisme, perjalanan Phil mencerminkan proses menuju nirwana. Ia harus melepaskan nafsu duniawi dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Dalam Hinduisme, Phil mengalami tahap-tahap kesadaran dalam moksa. Awalnya ia berada di tingkat keinginan, yaitu kama, lalu kepuasan, yaitu artha, dan akhirnya mencapai dharma, kewajiban moral. Dalam Kristen, ada konsep kelahiran kembali, born again. Phil mengalami transformasi jiwa dari seseorang yang egois menjadi seseorang yang penuh kasih dan pengorbanan.
Yang ke-8 dan yang paling terakhir dari makna filsufus film ini adalah kesadaran dan realitas dalam filsafat Timur. Taoisme mengajarkan bahwa hidup selaras dengan alam dan mengikuti aliran. Wu Wei bertindak tanpa paksaan. Phil awalnya melawan keadaan, tetapi akhirnya ketika ia menerima dan menjalani harinya dengan penuh kebajikan, ia mencapai harmoni. Konfusianisme menekankan pentingnya kebajikan sosial, friend, yang akhirnya menjadi prinsip hidup Phil. Sekarang kita bisa lanjut. Selanjutnya, pengembangan karakter dari film Groundhog Day itu ada Phil Connors yang diperankan oleh Bill Murray. Dia mengalami transformasi karakter yang mendalam sepanjang film ini. Perjalanannya bisa dibagi ke dalam beberapa tahap psikologis dan emosional yang mencerminkan siklus perubahan manusia ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dikendalikan. Yang pertama, ada tahap awal, kesombongan dan keangkuhan. Di sini Phil hari-hari pertamanya dalam lingkaran waktu. Phil itu diperkenalkan sebagai seorang pembawa berita cuaca yang arogan dan sinis, serta egois. Ia membenci tugasnya meliput Groundhog Day di Punxsutawney, menganggapnya sebagai pekerjaan yang rendah, yang membosankan. Ia juga memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan ketidaksabaran dan keangkuhan, termasuk produsernya, Rita, dan kameramennya Larry. Ketika pertama kali menyadari bahwa ia mengalami hari yang sama berulang kali, ia bingung dan berfrustasi. Tetapi masih berharap ini hanya kebetulan atau mimpi. Kemudian yang kedua ada tahap euforia dan hedonisme, di mana dia menyadari bahwa tidak ada konsekuensi atas tindakannya. Jadi setelah menyadari bahwa tidak peduli apa yang ia lakukan, hari akan terus berulang. Phil itu mulai memanfaatkan situasi untuk kesenangan pribadi. Ia melakukan berbagai tindakan impulsif dan tidak bermoral seperti makan makanan berlemak dan manis dalam jumlah besar tanpa khawatir tentang kesehatannya, mencuri uang dari mobil keamanan bank dengan mudah, dan kejahatan lainnya. Tahap ini menunjukkan bahwa Phil masih berpikir egois dan hanya peduli pada kesenangan instan tanpa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tahap keputusasaan dan depresi. Jadi di sini dia menyadari bahwa dia benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Jadi setelah beberapa waktu, Phil mulai merasa bahwa hidupnya itu kehilangan makna karena ia terjebak dalam siklus tanpa akhir. Ia mencoba berbagai cara untuk mengakhiri hidupnya, termasuk menjatuhkan toaster ke bak mandi saat dirinya masih ada di dalam kamar mandi, melompat dari gedung tinggi, dan lain-lain. Tapi setiap kali ia mati, ia selalu terbangun kembali pada pagi hari yang sama, mendengar lagu I Got You Babe di radio, dan ini menunjukkan tahap depresi mendalam di mana Phil merasa putus asa dan tidak berdaya terhadap keadaannya. Kemudian tahap keempat, itu adalah penerimaan dan percobaan perubahan. Jadi